Nah, njogone awak niku nggih butuh ilmu. Ilmune namine nek cara riyen jenenge ilmu tabib. Nggih. Nek bapak napa niku kedokteran modern niku namine Ibnu Sina. Ibnu Sina niku ahli tasawuf. Tapi bisa menemukan ilmu yang namanya ilmu kedokteran modern. Jadi Ibnu Sina niku saking pintere niku pernah suatu ketika dites. Ngetesnya pripun? Enten tiang kalih hamil. Niku ditaleni niki lho napa? Nadine. Tangane niki ditaleni terus dibendeng kalih benang. Ning kira-kira adohe nggih kira-kira 5 meter. Niku Ibnu Sina niku kan delok sing hamil benang yang mana. Niku panjenenganipun Ibnu Sina bisa. Saking anggenipun pinter. Terus keilmuan niku saking Quran. Cuma awake dhewe ini tambah mriki tambah bodoh dadi karo. Piye carane? Kados nika nggih kula napa teng mriki wonten ing Rotib Hadat niku wonten ingkang ayat ingkang ndawuhaken napa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa was samiul alim. Niku nek diwiritne nggih niki nek kula cerita mbah kula mboten cerita kula nggih. Kula cerita mbah kula. Mbah kula niku nek upama teng sawah niku nek enek kancane kebadil utawa kepacul nggih. Niku kalih mbah kula niku cuman cetaki ngeten nggih. Nanti kula critakaken nggih dicetaki terus diserne ning kepadil utawa kebajul napa lah benda tajam niku nggih dibungkus damel godhong lumbu. Niku mulai teko sekawah tindak dateng griya ken buka niku pun gandeng seperti tidak ada luka. Niku nek mbah kula nek kula njajal borok melempuh. Ora tambah waras tapi tambah borok abuh niku. Tak pikir-pikir niku apa sing gadekne ngoten niku. Ternyata lesannya tidak sama. Lesannya sama tapi kebiasaan napa ning diucapne lesan niku mboten padha. Ngoten. Dadi nek mbah kula sekti niku kula ora gumun, mergo ya ora tau misuh-misuh, ora padha karo putune. Putune bahaya lho, wis kula anu mawon. Ngoten nggih. Niki mangke kita berbicara masalah kesehatan. Nggih. Jadi kesehatan niku ya penting. Salah satu napa niku salah satu cara untuk bisa mempertahankan nikmati Gusti Allah niku juga dengan awak sing sehat. Nah, saderengipun kita undang bintang tamu nggih. Kita matur nuwun dumateng Mas Budi, Mas Koko, Pak Presiden, gimana? Nah, niki syukuranipun Pak Presiden. Pak Presiden Republik Lele, Mas Yusron. Republik Lele. Mas Yusron ini baru kepilih menjadi Ketua HIPMI Kabupaten Kediri. Alhamdulillah. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, ngoten nggih. Iki beliau tasakurannya malam hari ini. Ngoten nggih, terus luar biasa. Terus matur nuwun dumateng Pangestu Sound System. Mas Lana, matur nuwun rawuhipun. Matur nuwun ugi dumateng Pak Husni ingkang sampun nyiapaken napa niku perangkat nggih. Mas kalau wingi rata sebut Kang. Sepurane ya, lali aku. Cowodek tapi ora ketara sampean. Mas Banjari Al Mubarok. Luar biasa, matur nuwun Mas. Dari pertama sampai hari ini masih setia. Padahal niki wis nagih seragam, cek kelamben cek nagih seragam wis kok mben aku ngono urung riyo. Ane kok pun abu-abu. Niki asale gak jelas iki warnane apa, wis sering diumbahi malah dikoyok ngene iki. Matur nuwun sederek-sederek breaker ingkang sudah napa meluangkan waktunya untuk mengatur
parkiran dan lain sebagainya. Mas Beni yang lagi di Kalimantan berupaya untuk menjadi anggota dewan ini. Tapi nek ngene duwe iso mriko, kula nate mriko. Wah, turu tenggene anu niku napa? Turu tenggene barake niku masyaallah. Nyamuke niku sak kadal-kadal gedine. Gak ya ora sak mono lah ya. Kadale sak nyamuk-nyamuk. Lah nggih, nyamuke gede-gede. Kathik suarane gak nging ngoten mboten. Ngono sak gedine ngoten niku. Wah, tenggene katingan mriku nggih. Ah matur nuwun Pak Saiku. Ah nggih. Niki tepangaken Pak Saiku niku pengurus yayasan. Nggih, nah niki Pak Saiku kebetulan beliau juga lagi berikhtiar untuk menjadi anggota dewan dari Amin, P3 ya nomor 7. Pak Sek. Pak Sek. Nah, kemarin sudah datang ke sini, nih datang lagi ya. Terus matur nuwun malih dumateng HVA, Rumah Sakit HVA yang sudah kita kolaborasikan. Nanti kita akan ada tanya jawab terkait dengan penyakit diabetes dan hipertensi. Penyakit diabetes dan hipertensi niku penyakit wong sugih. Ngoten mbah-mbah kita biyen pas rada melarat biyen gak tahu hipertensi ya ora tahu, diabetes ya ora tahu. Mergo napa? Penyakit hipertensi kali diabetes niku gara-garane ora tahu gerak. Tidak ada pembak. Mangke dipun terangaken kalih Mbak Dokter Vindi. Nggih, juga nanti ada napa niku ahli gizinya sekalian. Ngoten nggih. Tapi niki ning nerangne wonge ayu-ayu. Nah, niku pun saged dados obat diabetes. Dadi obat dhewe niku pun. Obate niku mawon. Ngoten. Dadi jenengan ya kala-kala lah ngoten nggih. Mosok ketemu Mas Lana ya to. Jan jembrek. Jembrek ya. Kala-kala digolek ning beninger ngoten nggih. Wong isane kene mung sapu. Oke, kesupen sabujakan sistem nggih, matur nuwun Gus Nafi atas sonnya yang gak diuleh-ulehne karo Mas Dika. Ngoten nggih. Mas Lana coba diaturi ingkang saking HVA nggih. Semoga disilakan kepada ibu-ibu ini apa kakak nih ya, Bu Dokter. Mbak ya. Mbak Dokter Vindiani Apriliasari beserta ahli gizinya nih ya mungkin ya. Mbak Hadidia Chandra Puspita, monggo disilahkan. Mohon maaf bila mana bergabung dengan bapak-bapak di sini nggak apa-apa, karena ini salah satu bentuk obat langsung untuk bapak-bapak yang kena diabetes ini. Iya. Aja mbok keploki to, Cok, miber iki kok. Ayo. Jan. Iya ta. Monggo dipun paringi manggen. Nggih. Nggih. Heeh. Iya. Aja kaget rek. Aja kagetan lho. Arek-arek iki mesti getapan lho anu barok iki pun. Engko nek munafik klek. Yo ya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, cantik bener. Monggo. Nggih. Nggih, silakan. Tem iki capek nanti. Iya. Gus, salam nyuwun pangapunten menika kita sampaikan ucapan selamat datang untuk Bu Dokter dan ahli gizinya. Ternyata betul ini obatnya diabetes ya sudah. Ya begini ini. Lihat yang indah-indah ini. Mbak, monggo pinara. Monggo di sini. Oh iya. Laporan dhisik. Oh iya. Oh, ora dilaporne kondite niku mengke. Ada SPJ-nya. Ada. Dipikir hidup itu gratis. Enggak. Insyaallah. Matur nuwun Mbak Dokter nggih. Tadi saya sudah ngobrol. Saya tanya, saya nanti manggilnya Mbak atau Ibu, terserah. Lah bingung aku malahan. Masa Mbak Dokter terserah gitu kan juga enak. Iya kan? Tadi kenalan namanya Mbak Vindi. Gitu. Dipanggil Mbak aja biar akrab gitu. Nggih, biar sering ke sini. Yeah. Gitu. Nggih, monggo. Mic-nya. Oh, pakai mic Ines ya. Nggih. Ini Mbak Dokter Vindi ya. Iya. Boleh disapa Mbak Dokter Vindi untuk para jemaah Pondok Gayeng
ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturi Gus, milanipun kala wau piyantunipun auranya aja aura Baitullah. Tapi ternyata suaranya wow. Ngepi ngasmara banget gitu loh ya. Mungkin nanti dimintai lagu aja enggak usah ngilangin itu. Wis dadi obat gitu ya. Monggo. Mohon maaf loh Kak Dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri nggih. Kan kalau peribahasane tak kenal maka tak sayang. Duh, gitu, tapi beda. Beda nggih beda. Sekarang itu Bu Dokter, sayang dulu baru kenal. Ya. Anu Bu Dokter siap disayangi. Ya. Sayang dulu baru kenal. Iya mohon maaf guyon aja santai aja santai. Nggih monggo. Perkenalkan saya Dr. Vindiani Apriliasari, biasa dipanggil Dr. Vindi. Nggih. Wah. Dokter siapa Pak? Alah bapak diabetes kita ayo dhuwur tenan makane kok ditanya kok melempem. Dokter siapa Pak? Nah, alhamdulillah maliso banter. Wis rada kenceng pisan. Monggo dipun lanjut nggih. Terima kasih Gus kesempatannya Bapak. Jadi ini tuh hal yang ini ya, maksudnya biasanya kan ngasihnya tausiah gitu ya, ngaji gitu ya. Tapi kan ini berbeda, ngasihnya malah materi kesehatan. Yang ngaji kalau nggak sehat juga nggak dateng. Nggih, betul. Tapi bagus supaya ibu bapak bisa lebih memahami gitu, nggih. Di sini saya akan membawakan tentang penyakit diabetes sama hipertensi atau tekanan darah tinggi. Saderenge sampun ngertos napa niku diabetes? Arek-arek kok mesti dereng padune pengen dijelasne. Karena beliau lagi berpuasa suara, saya yang mewakili, orang payu. Monggo Bu. Jadi diabetes mellitus kalau kami orang kesehatan biasanya nyebutnya diabetes mellitus nggih, atau kalau orang awam biasanya menyebutnya kencing manis nggih, darahe inggil nggih. Itu merupakan suatu penyakit metabolisme. Kalau dalam medisnya namanya metabolisme, gangguan metabolisme yang ditandai dengan peningkatan gula darah. Jadi gendise inggil. Saderenge Bapak Ibu pernah cek nggak sebelumnya entah ke puskesmas atau ke rumah sakit? Ngapuk? Biasanya takut gitu. Iya. Nggak boleh takut. Nggak boleh loh. Kalau takut nanti malah taunya sudah terlambat. Nah itu malah bahaya. Gitu ya. Berarti baiknya harus dicek ya Kak Dokter ya. Baiknya harus dicek segera mungkin. Ya. Karena penyakit diabetes ini faktor resikonya itu ada berbagai macam, Yang pertama misalnya faktor resikonya itu biasanya orang yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Wah, berarti di sini saya usianya termasuk nih. Iya, semuanya sudah di atas rata-rata ini Gus ya. Kula gumun. Mas Doli kok semangat ngene lho gumun aku. Ya Allah, diabetes saya sudah dapat obat ini Gus. Jan. Kok ya semangatnya model ngene iki mbok tak undangne maneh sok mben kan. Alhamdulillah. Iki ben dinten mboten nonton bosane lah ngeten. Gitu Pak Seki. Lanjut. Jadi biasanya usianya lebih dari 40 tahun. Terus yang kedua biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang berat badannya berlebih, yang gemuk. Obesitas. Obesitas. Terus yang ketiga biasanya yang nggak pernah olahraga, yang jarang aktivitas fisik, itu resikonya. Terus sama yang dia memang punya riwayat jantung seperti itu, memang punya riwayat penyakit jantung. Pasti di sini bapak-bapak ngerokok semua ya. Oh iya. Oh sakniki kemarin itu kan gini, ada peringatan ya toh. Kalau merokok pada bapak-bapak diperingatkan jangan merokok pada waktu hujan. Kenapa gitu Gus? Mati.
Iya, karena kena hujannya jadi mati. Jadi mati. Jadi kalau bapak-bapak ini enggak akan alasannya beliau itu merokok karena apa? Enggak takut mati. Karena bapak korek sendiri. Nggih. Jadi kalau bisa dikurangi, nggih. Terus sama yang memang suka konsumsi yang berlemak seperti jeroan, bebek gitu. Lho arek-arek senengane jeroan kon. Malah lor-lor lho jeroan. Kon iki ya apa sih perhatikan ini lho. Lho kok diolor-olor barang to Gus ki opo lho iki mau? Anu obati telat niki. Ya karena tak tuntu ngasolole iki lho. Pak Pur. Asa iku ki. Monggo Kak Dokter lanjut. Nggih. Nah, itu salah satu faktor resikonya. Terus kalau misalnya gejalanya seperti apa Bu Dokter, misalnya gitu nggih. Gejalanya itu yang pertama sering pipis malam hari. Ada yang sering kencing malam hari. Tuh, sering pipis malam hari yang pertama. Yang kedua, biasanya doyan makannya banyak. Terus sering haus juga. Tapi meskipun doyan makan, berat badannya turun gitu nggih. Jadi ibu bapak harus sering-sering timbang berat badannya buat ngecek, loh kok berat badanku turun ya, padahal makanku banyak, seperti itu. Berarti itu sesuatu yang nggak normal istilahnya gitu ya. Terus ada gejala lain, misalnya ada luka atau kena apa, habis jatuh atau gimana, ada luka tapi lukanya itu nggak sembuh-sembuh, malah makin parah, malah ada nanahnya, malah nggak kering-kering. Nah itu harus dicurigai juga nggih. Terus biasanya biasanya juga ada lagi gejala tambahan, misalnya badannya lemes, gak semangat, lesu terus. Nah itu biasanya juga jadi salah satu gejalanya gitu nggih. Ya. Aman ditanyakan padanya. Aman ada aman lu termasuk bapak-bapake barang ya wis berkurang lho ngono kuwi no. Kok sakit dada ya apa. Nah, lanjut. Solusinya sekarang. Faktor solusinya berarti kan harus ada pencegahan. Nah, ini loh pencegahan ini. Pencegahannya gimana? Ya harus pola hidup sehat yang pastinya, nggih. Pola hidup sehat, terus makanannya dijaga, kurangin yang manis-manis loh. Waduh, lah ini yang disaksir. Gus, ngurangin yang manis. Pak, besok pakai helm teropong aja ya Kak sini ya. Nggih Gus, besok pakai helm teropong aja. Iya. Salahnya Bu Dokter manis sih. Kok ya dijelasin itu. Ya Allah, kok jujur banget aku ya, mohon maaf ini. Jadi kurangin konsumsi yang manis-manis, misalnya bikin kopi, kalau bisa gulanya dikurangin, nggih. Terus kalau bisa juga kopinya dikurangin, yang biasanya 3 gelas, 5 gelas, cukup 1 gelas saja sehari gitu nggih. Kayaknya impossible kalau teman-teman pondok. Nggih. Tapi kalau ibu-ibu saya yakin jarang yang ngopi sih nggih, kalau ibu-ibu. Bunda, Bun, jarang ngopi Bu. Wah lah nggih napa Bu? Orang nggih kepeksa ngono ya. Nggih, baiknya memang harus dikurangin seperti itu. Kenapa Dok kok harus dikurangin yang manis? Karena itu tadi kan sebenarnya setiap makanan itu juga mengandung gula gitu ya, seperti karbohidrat, seperti nasi, seperti protein, semua mengandung gula. Nah kalau misalnya kopi masih ada gulanya juga banyak lagi loh, kan berarti double jadinya ya. Itu loh Pak, Bu, dipun midhangetaken mboten namung dipun midhangetaken mawon nggih kedah dipun tindakaken. Nggih Dok nggih. Mas cuma didengar tok. Iya. Terus ada lagi yaitu
biasanya harus olahraga rutin Pak Bu, 30 menit paling enggak sehari nggih. Kalau jenengan misalnya aktivitasnya, "Oh, saya kan ke sawah, Dok," kan loh, itu malah bagus. Ya, karena kita kan jadinya gerak kalau seperti itu. Terus lagi yang paling penting juga kalau usianya memang sudah di atas 40 tahun itu memang dianjurkan untuk periksa. Periksa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik untuk cek gula darah gitu nggih. Bukan hanya gula darah, nanti kan juga dicek tensinya juga. Tensinya tinggi apa enggak? Karena salah satu faktor tensi tinggi itu juga karena merokok gitu nggih. Gitu. Gitu. Ini dok, kembali ke dokter. Kalau berbicara tentang diabetes, ini khususnya orang Indonesia dikata juga orang banyak sekali stroke. Ini juga ternyata penyebabnya juga salah satunya penyebabnya adalah salah satunya diabetes. Itu ya benar. Kalau orang sudah punya riwayat gula darah tinggi, itu bisa kemana-mana. Bisa stroke, bisa jantung, bisa ginjal juga bisa, gitu nggih. Arek-arek ini juga ginjal itu. Ginjal. Bu dokter jangan gitu toh, masa di sini mau ginjal. Pengen deh jadi. Pengen ginjal Pak. Iya, terus kemudian. Jadi sebelum itu semua terjadi, alangkah baiknya kalau misalnya dicekkan, kontrol gitu nggih. Jadi lebih jadi harus lebih mawas diri. Kalau misalnya sudah tahu, ternyata gula darah saya tinggi, jadi harus menghindari makanan yang seperti apa yang harus dilakukan seperti itu. Sekarang gitu. Gini dok, mohon maaf, mungkin ada solusi yang lain karena semacam dari kedokteran sendiri sebagai bentuk alternatif, sebagai pengganti ya, sebagai pengganti. Karena kenapa? Salah satunya dari warga kita semuanya sukanya makan goreng-gorengan, termasuk jeroan itu tadi loh Gus. Iya jeroan. Itu. Ojo deler-delernya loh ya, jeroan itu tadi. Mungkin ada apa ya istilahnya, penangkal itu apa dibilangnya, obatnya lah begitu. Kalau obat ya memang harus kalau sudah dicek semuanya kan pasti nanti dikasih obat sama dokternya gitu nggih. Jadi bisa tahu ternyata kan gak cuma diabetes aja, tapi kan juga bisa cek kolesterol, asam urat, karena itu semua pasti berhubungan. Gitu. Kalau bapak-bapaknya asam urat Gus sudah nggak asing lagi, beliau obatnya sudah tahu semuanya ini untuk asam urat. Biasanya apa Pak? Ya gula batu itu tadi. Gula batu? Iya, asemnya dikasih gula, uratnya tutui karo watu. Gula batu. Gus, paling jenengan tadi pendekar yang baik tuh Gus. Tapi ngelirik di laptop terus tadi ya. Aku seneng delok Mas Rana bahagia, seneng aku. Cukup bagiku. Amin ya Allah. Wis sangat semangat. Alhamdulillah kalau sangat semangat. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima terus diterapkan gitu. Nggih Mbak, kobil tuh Mbak. Nek guyu aja telat ya toh, bahaya iki. Oke, nggih. Gitu. Terus biasanya kalau memang ada faktor genetik ya, biasanya kan tanya misalnya ada turunan yang diabetes seperti apa loh, itu malah 6 kali lebih beresiko gitu nggih. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mbah-mbahe atau orang tuanya atau siapa yang dia memang ada kencing manis, nah itu jenengan juga harus kontrol, harus cek juga. Karena apa? Karena orang yang punya riwayat turunan keluarga yang kencing manis itu 6 kali lebih beresiko dari orang yang nggak punya turunan kencing manis gitu nggih. Gitu. Ya, waduh, jadi betul-betul harus diperhatikan ini, karena memang banyak sekali ya warga masyarakat yang tahu-tahu, mohon maaf loh, terus kemudian bisa sampai ke paru juga ya kalau diabetesnya gitu ya. Masya Allah. Bisa sampai luka ya, luka. Sampai luka terus luka sampai apa? luka, ya. luka hatinya. Luka hatinya.
Jadi bisa sampai luka yang nggak sembuh-sembuh, sampai ada juga yang sampai diamputasi juga ada gitu. Sampai cicak pun juga ingin menyaksikan Kak Dokter loh ya. Tidak ingin ngaji cicaknya. Ya, jadi sebaiknya sekali lagi bisa dijelaskan kembali apa yang mesti harus dilakukan untuk para jamaah. Mungkin para jamaah insya Allah semuanya sehat lah ya. Sehat nggih Pak nggih? Namun demikian bila mana ada yang sakit, napa menika kala wau ludiranipun inggil ludira darah ke ludira terus diinggil darah tinggi atau hipertensi diabetes, mestinya apa yang harus dilakukan mulai sekarang itu Kak Dokter? Ya tadi yang saya sudah sampaikan kan, kalau misalnya ada riwayat keluarga yang dia punya darah tinggi gula darah tinggi itu kan 6 kali lebih beresiko gitu nggih. Alangkah baiknya kalau misalkan kita cekkan diri kita sendiri, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, ke klinik juga bisa. Nah nanti kalau sudah ketahuan kan jenengan bisa ancang-ancang, oh berarti aku gak boleh sering-sering makan manis, oh berarti aku harus jaga pola hidupku, misalnya olahraga paling enggak, terus kurangin makanan manis, kurangin makanan yang berlemak, rokoknya pun juga harus dikurangi gitu ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Kembali Dok, kemudian kalau tadi disampaikan bahwa yang sakit diabetes itu Gus, itu kan bawaannya lemes saja gitu loh, lemes saja kan. Kalau disuruh paksa olahraga apa sih yang paling tepat gitu untuk teman-teman olahraga? Sebenarnya nggak harus yang berat, misalnya kayak sepedaan atau apa gitu ya. Olahraga cukup yang simple aja, biasanya jalan. Biasanya kan kalau orang sudah sepuh-sepuh itu kan jalan gitu nggih. Jalan paling enggak 30 menit lah bergerak setiap hari. Tapi kalau yang panjenengan biasanya ke sawah itu malah lebih bagus kan gerak toh gitu. Iya, yang penting keringatnya keluar ya. Keringatnya keluar loh Gus. Arek-arek mesti keringat sing ngopo, mesti ngono pertanyaan iku juga dijelasin. Mosok sing keringat dingin barang iki lho pancen udan-udan nggih Gus nggih. Rasa dehem-dehem, ora paham iki. Aku gumunku penerbange barang lho ketoke ngene ya video tak wasi ya lho kono iki. Jatuh kaya ngerti wong ayu ngono lho gumun arek-arek. Ndak sawanen sik sekolah kok ya. Iya. Jadi seperti itu ya Dok ya. Kemudian memang sebaiknya harus dimanfaatkan. Kadang malesnya ini loh. Kalau sudah mohon maaf, kalau sudah terjangkit yang namanya gula tinggi, semuanya jadi drop Dok. Mohon maaf ini jadi drop. Tidak hanya fisiknya, namun juga mentalnya. Jadi kalau biasanya positive thinking, positive attitude-nya ini sudah drop banget ini Gus. Ngomong-ngomong akeh Ram tuh. Lah iya kok gumen semangat tuh Gus. Aku yang ngrungokne sampean iki keri lho. Oh, mboten dilikiti kok keri kok Gus saya. Ya semangat ya Gus kula kok. Ngundang Dokter Vindi tak kon ngomong mbok sewani Jawa Ram. Iya. Kene iki tamu ra diundang kok. Yes. Ini Dokter Vindi juga bawa ahli gizi. Ada Mbak ahli gizi juga. Namanya Mbak siapa, Mbak? Saya Hanidia Chandra Puspita. Panggilannya Mbak. Panggilan saya namanya Hanin. Nah, cukup Hanin aja, nggak ditambah Dito ya. Nah, di sini saya melanjutkan penjelasannya dari Dokter Vindi, nggih. Ya. Nah, di sini mungkin agak rumit ya. Ini membahas masalah makanan dan minuman apa saja yang boleh dan tidak boleh. Terutama ini para ibu-ibu yang pasti bingung untuk masaknya ya apa untuk bapak ibu yang punya diabetes atau punya darah tinggi, nggih. Jadi, secara singkat aja. Kalau diabetes itu prinsipnya itu ada 3C. 3C. Jadi tepat jenis, tepat jumlah dan tepat jadwalnya. Boleh masakan apapun dimakan boleh. Yang penting prinsipnya 3C itu. Tepat jenisnya. Tinggi serat, harus banyak makan sayur dan buah-buahan. Seperti itu. Kemudian tepat jumlahnya.
makanannya orang penderita diabetes itu harus dibatasi. Sekitar 10 sendok makan nasinya. Nasinya mau nasi merah, mau nasi jagung, nasi putih, mau nasi nget-ngetan nggih monggo. Sendok makan toh Pak, masa sendok nasi toh Pak nggih. Kisah jae bapak yo tanda-tanda iki. Pada serius ini ya, kayak aku ya. Nggih. Nggih, terus kemudian tepat jadwalnya. Tepat jadwal di sini nggak boleh terlambat makannya. Soalnya peningkatan atau penurunan glukosa darah atau kadar gula darah dalam tubuh itu ditentukan dengan jam makannya. Jadi kalau jam makannya jam 7 ya jam 7. Setelah itu nggak boleh langsung makan lagi. Sik lapar, mame 10 sendok makan. Tapi sik luwe, soalnya selawe sithik. Kemudian nasinya sedikit kayak gitu nggih. Jadi boleh makan lagi itu sekitar 3 jam lagi, ditunggu, laparnya ditahan dulu nggih. Nggak boleh langsung makan lagi. Nek embohnya 3 jam lagi niku nggih. Yalah, aku arep ngomong ki ora kepenak. Berarti sak sendok Pak lek maem niku, tapi ping ngono lho. Nggih, harus memang yang baiknya, mohon maaf ini Gus juga kita tanyakan biar paham. Makan nasi untuk khususnya yang menderita diabetes itu lebih baik pagi, siang atau malam, itu kan perlu juga dijelaskan ini Kak. Iya. Nggih, kalau untuk makan nasi dalam tiap kali makan, mau sarapan, makan siang, makan malam, sore itu enggak apa-apa. Dibebaskan. Yang penting tadi jumlahnya 10 sendok makan maksimal, enggak boleh 10. Karena kan mohon maaf ada yang bilang di atas jam 5 enggak boleh makan nasi. Gitu. Kalau di atas jam 5 itu boleh, terutama kalau orang yang puasa ya, boleh ya. Kalau nggak boleh makan nanti bahaya. Aku lagi iki pertanyaanku diwalik genti ya. Iya. Nah, Gus yang gede derek nyuwun pirsa. Mboten Gus. Nggih, terus kemudian tadi tepat jadwalnya tadi diusahakan ya tadi jaraknya 3 jaman kalau makan. Terus kemudian jangan sampai melupakan sarapan. Sarapannya ndak usah nasi, monggo sempetnya apa di rumah apa. Mungkin ibu-ibu di rumah cepakane nopo untuk sarapan, adanya telo nggih monggo dahar telo, tapi jangan telone sak piring nggih. Malah mboten sak piring, gak sak piring malah rong piring. Nggih, jadi secukupnya mungkin 1-2 potong udah cukup untuk sarapan. Mungkin ditambah telur godok monggo untuk sumber proteinnya. Jadi jangan sampai makan karbohidrat tok, cepet ilangi. Jadi untuk tenagane kurang nggih ngoten. Terus ditambah protein tadi telur godok nggih monggo ndak apa-apa kayak gitu. Kalau ndak bisa dahar telur nggih monggo seadanya apa di rumah kayak gitu ya. Kemudian mungkin ini bahan-bahan makanannya. Jadi yang diperbolehkan itu kalau orang penderita diabetes itu adalah karbohidrat kompleks namanya ya, bukan kompleks rumah nggih. Karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini apa? Yang mengandung makanan tinggi serat yang bisa mengenyangkan perut. Jadi nggak gampang lapar, nggak mudah keroncongan ya perutnya ya. Nah, kemudian ini contohnya seperti tadi umbi-umbian, telo, terus singkong, mau kentang itu enggak apa-apa. Kayak gitu. Boleh. Tapi jangan ditambahi kopi nggih. Kau waduh tekone kok kene gudhe. Mantep. Kalau sayurannya bebas. Jadi semua sayuran hijau itu aman, terutama kalau orang ada diabetes dengan hipertensi atau dengan hipertensi aja, sayuran hijau ini aman. Yang kenapa kadang ada yang sayuran hijau itu contohnya daun singkong ya, biasanya bikin orang darah tinggi, tensinya cepet tinggi. Nah niku biasanya ada plus-plusnya, ngoten.
Sik to rek rungokno. Sekolah larang iki. Nah, plus-plusnya itu mungkin ibu-ibu di rumah masaknya ditambahi santan. Santannya terus di blender sampai besok. Nah, itu penambah pemicunya darah tinggi dan gula darahnya naik. Ngoten nggih. Nah, kemudian selain itu buah-buahannya juga tertentu ini. Kalau orang diabetes ini enggak bisa semuanya. Makan buah-buahan yang ada di sini di sekitar ngoten nggih. Biasanya buah-buahan ini yang enggak boleh itu malah buah-buah musiman. Kayak rambutan, mangga, jeruk, ngoten nggih. Duren apalagi nggih? Duda keren. Lah nggih to, Mbak. Di biyen jek cilik ape mangan ora iso mergo ora enek. Basa saiki wis tuwek ora oleh. Terus urip ki apa? Lanjut. Makanya itu tadi seperti Dokter Vindi yang bilang harus pola hidup sehat, olahraga, pembatasan penggunaan gula. Nah, di sini ada catatan lagi. Gula di sini kalau orang yang sudah punya diabetes, gula alami itu seperti gula batu, gula pasir, gula kelapa, gula aren, apa malih? Es tebu, nggih, niku mboten pareng dulu. Sugar daddy boleh enggak, Mbak? Aduh bahaya itu Pak. Bahaya. Ada bahaya juga. Alarm. Untung ora padha paham. Aku rada titik-titik agak sudah. Lanjut. Nggih. Tadi gula ya, membahas gula. Terus untuk buah-buahan ini terutama buah musiman yang nggak boleh tadi ya. Kok buah yang diperbolehkan itu kayak melon. Kemudian buah naga. Sirsat itu ndak boleh dulu ya Mas ya, kayak gitu. Kemudian apel, buah pir, kates niku monggo ndak apa-apa. Atau pisang kepok, nggih, pisang kepok digodok monggo ndak apa-apa buat cemilan. Tapi jangan ingat jangan banyak, jangan sak piring nggih. Nggih ngoten. Nah, untuk beda lagi dengan terapinya orang hipertensi. Kalau hipertensi itu ada namanya diet rendah garam. Nah, rendah garam ini ada banyak jenisnya, tergantung tensinya si penderita itu sampai berapa. Ada yang 200, ada yang cuma 160, ada yang cuma 140, cuma sedikit, saya level 1 nggih ada ngoten. Jadi penggunaan di sini kuncinya adalah penggunaan garamnya. Kalau orang hipertensi itu micinnya, kemudian garamnya, ibu-ibu mungkin dibuat catatan nggih. Itu garam. Sing ditanya ibu-ibu lah apa lho kon nggo. Mantar wae. Ajan tenan wae. Nggih, untuk garamnya di sini penggunaan normalnya untuk per hari itu adalah 1 sendok teh garam. Itu entah garam, entah roiko, entah masako, entah micin dan lain sebagainya itu sama, nggih. Nah, jadi nanti kok ada orang menderita hipertensi, porsinya garamnya itu untuk bumbu masak dalam sehari itu adalah separuhnya sendok niku. Nggih. Jadi memang mungkin ada masakannya kurang asin, nggih. Nah, nggak bisa asin, jadi kurang gurih, kurang umami istilahnya nggih. Kemudian nanti itu bisa diolah lagi diakali ngoten nggih. Jadi dengan memperbanyak bumbu pon-pon, bawang brambangnya dibanyain. Mungkin laose nek jahene jangan nanti kepedesan nggih. Pak ayo kan pedes kucing iku. Mungkin jangan bening kayak jahe. Nggih. Nanti malah isis, jangan beningnya nggih. Obatnya masuk angin nanti malah nggih. Kemudian jangan lupa untuk
minum air putih, air putih itu sangat membantu untuk menggelontorkan istilahnya asupan garam dalam tubuh, istilahnya natrium dalam tubuh dinetralisir karena terlalu banyak yang menyebabkan darah tinggi itu muncul. Jadi banyak air putih, ngurangi rokok, kemudian sama olahraga, itu kuncinya. Tidak boleh makan asam folat ini. Itu asam folat untuk ibu hamil. Oh, ibu hamil. Berarti apalagi asam sulfat ya itu ya. Samsul. Hus, gak boleh. Oh, oke, nanti biar lebih gayeng lagi, ngapunten Pak. Ada pertanyaan beberapa. Nggih, monggo saking Bapak utawi saking Ibu terkait dengan sekedap terkait dengan darah tinggi atau ya apa itu hipertensi podo ae diabetes. Nggih, monggo Pak. Mangke asma kalian yuswa penting niku nggih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus Dul. Ngapunten. Sedayanipun ngapunten. Saya nama Mutoin, alamat Jalan Mustiko RW 1 RT 1 Desa Bringin, sebelah utara menika Gus. Usia 57 tahun. Sepuh pun golongane rawan diabetes. Saya mau menanyakan dua hal. Yang pertama terkait dengan diabetes, yang kedua terkait dengan gizi. Yang terkait dengan diabetes, penyakit diabetes itu kalau sudah parah, kalau tidak parah atau belum parah, saya pikir tidak apa-apa menurut saya. Tapi yang penting yang sudah parah, yang pernah saya lihat itu baik keluarga saya maupun tetangga saya, ketika parah itu opnamenya juga di HVA, tapi mesti disarankan untuk dipotong Gus. Mayoritas tidak mau dipotong, takut, mesti tidak mau. Kalau sudah ngengkel tidak mau dipotong, Pak dokternya ya pasrah, wis gak kok ketok ya ora apa-apa, wis obat jalan. Tapi seminggu kan mesti mati. Kan ya tepat tak Gus gini, mesti mati. Ngoten lho, seminggu kan mati. Pirang-pirang wong niku kula titeni ngoten niku Bu Dokter. Terus sebaiknya diketok napa gak diketok? Nek diketok itu bagaimana, kalau nggak diketok bagaimana? Itu bagaimana memberikan pengertian misalnya kados dulur-dulur kula ngoten niku sing nate terjadi seperti itu, memang kenyataannya seperti itu. Terus kesimpulannya penyakit diabetes sakit waras napa mboten gitu. Ketika sudah parah seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua langsung saja terkait dengan gizi. Itu Bu, umur 57 niku gak patek doyan mangan. Doyane mangan ning ngenteni nafsu sik. Nek wis pengen tenanan niku lagi doyan mangan. Mangan pun nek sing kados jenengan ngendikaaken ngoten niku wau, biasanya tambah gak doyan. Biasanya tambah sambel teri, terus sambel brambang ngoten niku, terus mungkin didulitno terong, didulitno gobis, yen nampak ngoten niku tok. Lah nek ruwen-ruwen kaya sing jenengan ngendikaken gak gelem nek umur 57 gantos kula ngeten iki lho Gus. Ngoten niku mangane leren mikir sik, leren ngenteni nafsu riyen. Nek nafsune wis gedhe pengen mangan tempe penyet ngoten niku lagi doyan. Lah ngene nek diatur model ngoten niku terus bagaimana ini solusinya nek pun ngoten niku dipangani enak-enakane sate kala-kala men doyan enten bancaan tok ngoten niku. Ngoten niku napa angsal. Terus ketika diberi penyelesaian poso mutih misalnya nggih, ben gak mangan apa-apa pisan, dadi poso mutih misalnya ben dina poso mutih mangan sak kepel bendak magrib karo subuh ngoten niku tok. Ngoten niku pripun Gus Nuril saya lak ngoten nggih Gus nggih. Nggih. Niku cara menurut kesehatan niku kinten-kinten pripun. Katen mawon kirang aku njono ngapunten billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten namine Pak? Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Mutoin nggih.
Pertanyaannya bagus sih menurut saya. Nggih. Kalau misalnya biasanya kan kalau orang diabetes itu ada lukanya, ya kebanyakan ada lukanya, tapi ada juga yang nggak ada lukanya. Kan salah satunya memang cirinya kalau orang diabetes itu pasti luka itu yang nggak sembuh-sembuh istilahnya gitu. Awalnya lukanya kecil, misalnya Bapak Ibu misalnya habis kena duri atau kena sandal atau apa gitu memang kecil awalnya. Kalau orang yang sudah kena diabetes, yang sudah didiagnosa diabetes, diusahakan jangan sampai kena luka kakinya gitu nggih. Karena pasti kalau sudah luka kakinya itu pasti dia lukanya cepet nyebarnya itu cepet, borok nggih, borok bahasanya. Terus biasanya dokter menyarankan nggak langsung dipotong kok Pak, tergantung gitu nggih. Kalau misalnya masih bisa dipertahankan nggih bisa. Tapi kalau dokternya sudah bilang, oh ini udah jaringannya mati. Biasanya kalau luka yang sudah jelek, istilahnya nggak bisa diselamatkan, itu cenderung warna kulitnya menghitam, gitu ya. Menghitam bukan berarti kulitnya hitam kuning langsat atau sawo mateng, bukan ya. Jadi benar-benar menghitam gitu nggih. Kalau memang sudah jaringannya sudah mati. Jadi kenapa kok harus dipotong? Karena itu bakalan menyebar ke yang sehat-sehat lah, yuk eman toh ya. Awalnya lukanya hanya misalnya yang mau dipotong cuma jari satu, terus nggak mau dipotong nih, nolak. Lah terus lama kelamaan pasti bakalan menyebar ke yang lainnya. Akhirnya yang dipotong jadi 4. Masa mau kayak gitu? Yang mending yang satu aja dipotong biar nggak nyebar kemana-mana gitu nggih. Terus salah satu lagi, kalau orang namanya ada luka, apalagi lukanya terbuka, itu cenderung bisa mengakibatkan infeksi. Nggih, itu yang paling bahaya juga. Ya, kalau kami nyebutnya namanya sepsis. Sepsis itu jadi orangnya saking tingginya kumannya yang ada di situ sampai orangnya gak sadar sampai meninggal dunia, itu yang lebih bahaya lagi gitu ya. Makanya dokter biasanya menyarankan ini harus dipotong. Karena apa? Ya karena untuk menyelamatkan yang lainnya, untuk menyelamatkan istilahnya sekitar-sekitarnya gitu. Tapi kadang orang yang maksudnya yang awam gitu kan nggak mau ya, takutnya kok serem dok, misalnya hilang jarinya satu, loh jenengan pilih hilang jarinya satu apa semuanya sampai ke kakinya gitu kan gitu. Jadi harus maksudnya dokter melakukan tindakan itu pasti sesuai dengan harus diselamatkan yang lainnya gitu ya. Kalau bisa diselamatkan yang lainnya ya kenapa enggak gitu nggih. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Sampun Pak. Kalau penyakit diabetes, kalau orang sudah terdiagnosa diabetes itu gak bisa sembuh. Jadi harus dikontrol gula darahnya gitu ya. Dikontrol gula darahnya gimana dok? Ya minum obat, harus minum obat setiap hari, harus rutin kontrol ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik gitu ya. Karena apa? Biasanya orang-orang kan takut, dok nanti biasanya dengar dari tetangganya yang sana, dok nanti kalau minum obat terus ginjalnya lah bermasalah. Loh itu salah ya. Malah kalau nggak minum obat, penyakit diabetes itu bisa ke ginjal. Jadi bukan diabetes aja, malah jadi gagal ginjal. Nopo jenengan purun seperti itu? Nggak mau kan, double akhirnya ya. Wes double biaya yo double pisan gitu nggih. Jadi gitu. Makanya harus minum obat setiap hari. Karena apa tujuannya? Untuk mengontrol gula darahnya supaya tetap stabil ya. Kalau orang yang nggak pernah minum obat atau misalnya dia minum obat terus habis gitu karena udah gula darahnya normal terus dihentikan, loh itu yang lebih bahaya. Nanti kalau dihentikan minum obatnya bisa gula darahnya lebih tinggi lagi Pak Bu, bisa sampai 500, 600. Kalau sudah 500, 600 orangnya sampai gak sadar, lewes gak sadar baru dibawa ke rumah sakit ya. Yang salah siapa? Bukan dokternya kan, yang salah berarti pasiennya yang kurang mawas diri gitu nggih.
gitu. Sampun, ada yang tanya lagi. Jadi harus minum obat setiap hari. Kalau yang sudah terdiagnosa diabetes gitu nggih. Nggih, sampun paham, Pak? Nggih, sampun. Menika ibu-ibunipun wonten ingkang badhe tanglet. Untuk monggo. ibu-ibunya Yang ini gizinya belum dijawab. oh yang gizi belum sampun nggih. Monggo Bu Gizi. Nggih. Untuk tadi Pak Mutoen selera makannya kurang ngoten nggih. Purune sambal teri kalih tempe penyet. Nafsune niku nggih monggo didahar. Ndak apa-apa. Yang penting kuncinya tadi asupan gulanya, asupan karbohidratnya niku ndak boleh berlebih. Jadi bisa gula darahnya normal. Jangan lupa minum obat. Kemudian jam makannya tadi diperhatikan. Ngoten. Kemaruk jenenge. Kalau itu harus hati-hati. Nek pun diwareki nggih nunggune 2 jaman. Jadi memang harus diperhatikan untuk jamnya. Soalnya istilahnya nasi kan gula, istilah nasi ini ku gula. Gula melebet meteng terus udah sudah belum kenyang, sudah 1 porsi sik lapar. Gula darahnya niku sak piring niku istilah nilai misalkan 100 nggih. 100 normale gula niku misalkan 150. Jenengan embo 100 lagi jadi 1 piring lagi. Berarti kan gulanya masuk 200 ngoten nggih. Lah berarti kan gulanya sudah berlebih. Nah niku yang bahaya. Jadi kenapa untuk menjaga kadar gula darahnya itu ndak terlalu tinggi nggih, caranya tadi makan porsinya diatur, jadwal makannya juga diatur ngoten. Seperti itu. Kalau enggak nafsu makan jenengan nafsune nopo nggih monggo niku didahar, enggak apa-apa. Kalau puasa enggak apa-apa. Yang penting kalau orang diabetes, kalau misalkan puasa tidak usah dibarengi dengan minum penurun gula darah. Nanti malah tambah ngedrop jenengan. Cukup puasa mawon itu sudah mengontrol masuknya gula dalam darah. Yang penting niku nggih puasane nggih tadi puasa mutih nggih. Mutih nggih monggo ndak apa-apa. Ngoten. Yang penting istilahnya kalau dari segi kesehatan masuknya makanan dalam tubuh itu adalah gula yang masuk. Nah, gulanya seberapa banyak? Kalau puasa mutihnya misalkan mutihnya pakai 1 sendok 2 sendok nggih monggo, atau mungkin ditambahi dengan apa ya? Singkong nggih Gus. Biasanya nggih singkong monggo ndak apa-apa. Yang penting jumlahnya aja itu. Yang penting jumlah, jadwal dan jenisnya itu sudah kuncinya. Yang lainnya boleh makan sambal teri monggo, kalih klothok nggih monggo, nggih lebih nikmat, nggih. Nggih sampun jelas nggih Pak, nggih. Nggih, menawi wonten malih ibu-ibu wonten. Oh, wis paham kabeh pokoke iki, sehat kabeh iki. Mas, efeke kadar gula ya apa? Gizi buruk kasihan. Pernah inget nggak di salah satu episode Baje Bajuri si episode Baje Bajuri ya kan, terus yang siapa itu yang laki-laki itu Bajuri, nah, Mas Solar ya, Mas Solar itu kan pernah ngapunten niki cerita saja. Apa si Rika kan dia kan terindikasi kena diabetes ya kan, si Baje Bajuri itu nggih ngapunten iki cerita, nanti dicari di Google ada itu episode itu gitu. Sama istrinya itu diomongi, Mas jangan makan gini nanti kena apa diabetes begini. Enggak apa-apa, orang miskin kok kena diabetes. Nah itu engkel dia nanti kena darah tinggi. Oh enggak ada, orang miskin itu yang kena darah tinggi enggak ada gitu. Akhirnya dia di weden-weden itu sederhana, Mas jangan makan ini nanti impoten, langsung wedi gitu ya. Betul niki anu loh, napa saya menceritakan tentang film, tapi betul
kalau orang itu kena diabetes, bagi bapak-bapak itu yang jadi permasalahan adalah di hipotensi, gitu ya Pak? Betul, betul, betul. Salah satunya juga biasanya gangguan penglihatan, misalnya iya. Burem, terus yang kedua lagi yaitu tadi yang dijelaskan impoten juga gitu. Pak, jenengan pun 57 kok. Belum. Alhamdulillah ngoten lho Pak yo. Saya tahu Dokter Vindi tadi nggak tega menceritakan tentang itu kan gitu. Tante dibuka. Ya, itu memang yang dihadapin begitu. Jadi salah satu hal yang menakutkan. Tapi sebenarnya kalau saya pernah membaca satu literatur, ngapunten Bu, Mbak Deng, bukan kayaknya siapa gitu ya, Mbak aja lah, ben akrab. Itu sekarang diabetes itu menyerangnya tidak usia yang tua, enggak. Anak-anak itu sudah kena diabetes. Karena apa? Karena pola makan yang diberikan oleh orang tuanya yang tidak kontrol. Jadi anak kecil sukanya beli minuman yang di depan sekolah yang gitu. Nah, yang sebangsa itu bala ahli lah. Sak konco-koncone niku. Itu bahaya banget sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu ning ngapunten kalau kita berbicara masalah jenis minuman sing model jas-jasan itu loh. Ya jasju. Seneni wong aku ya. Tapi itu bahaya bener. Karena apa? Kadar gulanya sangat tinggi sekali. Banyak atau anak-anak kecil itu yang di usia 8 tahun, 9 tahun itu sudah injeksi insulin. Luar biasa itu. Wih, kayak dokter ini kemalian. Tak tahan-tahan iki mangsa jane aku ya toh. Nek sinau semalam Wis tenan ya. Karena ini apa? Untuk para ibu-ibu itu harus betul-betul mengontrol anaknya. Makanan yang diberikan ke anak itu akan menjadikan bumerang di hari yang akan datang. Jadi betul-betul nek saged para ibu itu kalau anak-anak itu jangan diberikan sangu, diberikan bekal saja. Ngoten nggih Mbak nggih. Oh iya, lanjutkan Mbak, lanjutkan. Mosok aku kayak anu kan udah pantes iki ya toh. dokter gadget. Iki ngelmune tergantung narasumbere gitu bisa. Disampaikan Gus tadi betul semua karena memang kan sekarang meskipun masih muda-muda itu sudah kena diabetes ya, karena ya itu tadi kembali ke pola hidup sehatnya, pola makannya itu juga berpengaruh. Apalagi sekarang kan menjamur kayak minuman-minuman manis, terus boba, mixue gitu ya. Enak. Ya suwe lek ngenteni lho. Tuh, terus apa? Selain itu memang punya bakat Gus biasanya, punya bakat, jadi memang dia faktor genetik juga bisa, terus karena dia memang ada kerusakan di pankreasnya gitu, jadi dari kecil dia memang sudah punya diabetes. Nah kalau yang pada diabetes pada anak-anak, pada misalnya bayi atau balita itu nggak bisa cuma diobati pakai obat minum, makanya butuh yang lebih kuat lagi yaitu insulin. Biasanya terapinya pakai insulin, jadi insulin itu disuntikkan gitu ya Bu, Pak, jadi disuntikkan gitu. Kalau yang gula darahnya masih ya istilahnya kan normalnya gula darah itu kalau gula darah yang acak ya, yang misalnya kita tanpa puasa terus dites gula darahnya itu normalnya di bawah 200, tapi kalau dia sudah di atas 250, 300 berarti sudah mulai namanya diabetes gitu ya. Kalau misalnya gula darah yang masih segitu masih cukup, diminumin obat juga masih cukup. Tapi kalau sudah yang 400 ke atas, 500 itu sudah mulai biasanya merambah ke insulin biasanya gitu. Oke. Satu lagi, ini pertanyaan dari saya. Wih, koyok dicekelimik malih takon. Diabetes itu saya pernah membaca itu ada dua bagian, ada diabetes kering dan diabetes basah. Nah,
Iku meh padha karo siomay iki, siomay kering, siomay basah. Goreng. Ya, oh ya keliru. Nah, ini gimana? Yang basah itu seperti apa? Yang kering itu seperti apa? Nggih. Sebenarnya sama aja sih, cuman mungkin lebih ke prefer ke luka. Nah, kalau kering itu biasanya cenderung nggak ada luka. Tapi kalau basah itu biasanya ada luka. Gitu. Sampai ada luka, ada infeksi seperti itu biasanya. Tapi kalau untuk gula darahnya sama aja, nggak ada bedanya antara diabetes kering sama diabetes basah. Itu hanya istilah aja. Istilah mon. Gitu. Oke. Matur nuwun. Apa menahan yo gak enak ya kan, padahal topiknya sangat menarik hari ini kan. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada. Nggih, monggo Pak Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Syekhul Hadi, alamat Kencong, usia tidak tercatat tapi kelahiran tahun 1966. Sudah punya cucu 5. Ingkang kula tangkletaken ingkang saking masalah pola makan. Niki kadosé di masyarakat itu cenderung takut dengan makanan siap saji kados mie instan. Niku kadose kok cah-cah niku ya paling seneng nek mengkonsumsi niku, tapi orang-orang tua juga cenderung tidak boleh. Niki cara bahayanipun dos pundi, andikan memang ada bahaya, tapi tetap anak-anak tetap mau makan karena kalau kadang-kadang diberi makan yang nasi dan lauk sulit, purune nggih dijaluk mie. Niki kalau memang harus mengkonsumsi itu caranipun dos pundi kersane mboten bahaya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya coba menjawab yang dari saya yang dokter, nanti biar dijelaskan dari yang gizi juga. Jadi kalau makanan cepat saji terus kayak mie instan itu pasti ada bahan pengawetnya. Gitu nggih, gak mungkin nggak ada bahan pengawetnya seperti itu. Jadi terus juga mungkin kita kan nggak tahu ya, maksudnya komposisinya apa kalau makanan-makanan seperti itu ya, entah itu dia ada lemaknya, ada gulanya, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi harusnya memang kalau orang yang sudah misalnya orang yang sepuh, terus yang misalnya orang yang sudah dewasa kan jarang jajan di luar, apalagi makan makanan yang junk food atau siap saji, terus mie instan itu kalau bisa nggak boleh gitu nggih, karena kan kita nggak tahu kandungannya apa, ada pengawetnya apa enggak gitu ya, terutama mie instan sih. Kalau mie instan itu pasti ada pengawetnya, sudah pasti ada pengawetnya gitu ya. Boleh sebenarnya, tapi kalau bisa ya jangan setiap hari, jangan setiap malam juga gitu kan. Biasanya ada orang yang kalau malam ke angkringan atau mungkin ke warkop atau warmindo malah makan Indomie seperti itu ya. Kalau bisa ya jangan setiap hari, bisanya ya mungkin 3 bulan sekali, tapi ya diusahakan gak boleh malan gitu ya. Tapi kalau anak-anak memang cenderung susah, karena apa? Jadi kalau ibu-ibu mungkin punya cucu atau mungkin punya anak yang masih kecil, diusahakan jangan dibiasakan dari dia mengenal rasa itu jangan dikasih makanan yang rasanya kuat atau gurih ya. Jadi kan kalau Indomie, mie sedap, terus mungkin gorengan-gorengan junk food itu yang crispy-crispy itu kan sedap rasanya ya. Jadi dia dari mulai kecil, dari mulai awal dia mulai pertama makan itu sudah biasa dikasih itu, akhirnya kalau dikasih makanan masakan rumahan gak mau karena sudah terbiasa makan, lo ini lo gurih rasanya, yo enak ini gitu. Jadi kalau bisa dari kecil jangan dibiasakan dikasih makanan seperti itu ya. Kalau bisa ditelateni masak di rumah sendiri gitu ya. Misalnya dia sukanya mie dok, lo boleh, tapi mie-nya bukan mie instan ya, bukan mie Indomie, mie sedap yang bungkusan itu, bikin sendiri. Misalnya kayak mie yang
mie telur terus diolah sendiri, dikasih sosis atau dikasih sayuran, suiran ayam, telur, itu kan lebih sehat, apalagi kita sendiri yang masak gitu ya. Terus intinya kalau misalnya punya anak yang susah makan atau punya cucu yang susah makan, jangan dikasih rasa-rasa yang dia menyengat atau rasa-rasa yang gurih atau sedap. Dah itu. Jadi pasti dia susah sudah makannya, yang makanan di rumah itu susah. Usahakan jangan nyemil dulu juga Bu ya. Biasanya kan karena dia belum makan yang berat, akhirnya dikasih misalnya kerupuk. Ya, misalnya ciki-ciki. Loh, dia kan sudah makan seperti itu. Akhirnya kan rasanya oh ini enak, gurih. Terus dia sudah kenyang juga. Pas dikasih makan di rumah, dimasakkan itu nggak mau biasanya. Itu yang mengakibatkan anak kecil itu susah makan gitu ya. Akhirnya nggak nafsu makan. Sebenarnya bukan karena anaknya, tapi salah orang tuanya gitu nggih. Salah orang, kalau anak kecil nggak bisa memilih, maksudnya kayak oh, aku mau makan ini kan enggak toh gitu kan, maksudnya semua tergantung orang tuanya gitu ya. Jadi orang tuanya harus telaten. Jadi sebelum dikasih makanan yang berat, istilahnya makanan berat itu makanan dari rumah, misalnya ada nasi, ada sayur, ada protein dari apa aja, dari daging, dari ikan laut itu juga bagus, dari telur, tempe, tahu itu juga bagus. Nah, alangkah baiknya kalau anak kecil dikasih makan itu aja, jangan dikasih jajan-jajan, snack, ciki atau apa, karena itu selain juga gurih, dia juga pasti ada pengawetnya gitu ya. Jadi dibiasakan harus hidup sehat mulai sejak kecil gitu ya. Bukannya orang tua nggak mau ngasih, tapi sayang anaknya nanti gitu nggih. Itu kalau dari saya. Pripun Pak? Sampun nggih. Kalau jelas Pak Syekh. Nggih, kalau dari yang gizi. Kalau yang dari yang gizi monggo Mbak. Seperti katanya Dokter Vinda tadi benar. Diusahakan mengurangi makanan yang berbumbu tajam atau berbumbu kuat, karena itu mengubah cita rasa anak kecil. Jadi cenderung nggak mau mencoba sesuatu yang lebih sehat lagi. Nah, mungkin ada lagi saya tambahkan solusinya dengan modifikasi makanan. Misalkan cucunya jenengan Pak nggak mau makan nasi, maunya mungkin makan tempe aja, nggak mau sayur, maunya yang tempe mawon. Mungkin bisa dimodifikasi dengan mungkin tampilannya dibentuk kayak bento, gambarnya boneka beruang, terus nanti mungkin sayurnya dibentuk bunga-bunga. Itu memang harus telaten, tapi itu adalah salah satu caranya. Kemudian mungkin nggak usah dibentuk kayak boneka, mungkin nasinya dikepal terus jadi bentuk bola-bola, mungkin dibumbu, dibikin nasi goreng enggak apa-apa, tapi memang diusahakan bumbu nasi gorengnya ini hanya garam atau gula aja. Seperti itu. Jadi memang enggak berbumbu tajam dan tidak membiasakan untuk menggunakan rasa yang seperti umami. Jadi mungkin dari penyedap rasa. Nah, diusahakan hanya garam gula saja untuk anak kecil. Seperti itu. Jadi mungkin dibentuk bola-bola terus dimodifikasi, dicampur sama sayur, mungkin sama orek telur kayak gitu. Itu bisa menjadi solusi untuk anak-anak mau makan. Contohnya seperti itu nggih. Sampun jelas? Nggih, sampun Pak Saiku. Nggih, Kak Hanin matur sembah nuwun sudah jelas. Kak Dokter Vindi terima kasih. Ini tadi secara lahir kita sudah disampaikan cara menjaga kesehatan tubuh kita, disampaikan Kak Dokter dan juga ahli gizinya. Sekarang bagian doanya Gus ini Gus, mestinya apa yang harus kita lakukan? Soalnya beliau tadi juga ya puasa ya apa, panjenengan juga tadi juga sampaikan kalau tidak berobat namanya apa Gus tadi Gus? Dolim. Nah itu monggo Gus. Nggih. Tenggene donya niku enek bagiane kiambak-kiambak. Ada yang bagiannya itu di Pak Bu Dokter gitu, ada yang bagiannya itu di spiritual, ada yang jasmani, ada yang rohani. Nah, ikhtiar ngeten niki ya sebangsa jasmani. Terus dengan cara yang jasmani. Penyakit itu kan ada dua. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani.
Pertanyaannya, bahaya mana penyakit jasmani sama penyakit rohani? Ya ada yang lebih dikit gitu loh Pak, ben rodok pantes. Penyakit itu lebih bahaya mana, rohani sama jasmani? Lebih bahaya penyakit rohani. Kenapa kok begitu? Karena kalau penyakit rohani, orang yang menderita tidak merasakan sakit tapi koncone ngrasani loro. Contohnya, wong gene rasan-rasan. Wong gene rasan-rasan iki gak ngrasa ngrasani, tapi koncone bengep niku. Bidu-bidu. Wis tenan niku nggih to. Rasan-rasan, tumbak cucuan. Apa neh? Iri, dengki dan lain sebagainya. Yang sakit tidak merasakan. Ndak ada orang niku sing merasa aku dadi wong kok iri. Ndak ada. Tapi koncone remuk. Ngoten nggih. Tapi kalau penyakit zahir yang merasakan adalah orang yang sakit. Nek koncone ra krasa apa-apa. Nek wong lara untu, sing lara ya wis lara untu, koncone gak masalah. Nah, ya begitu. Jadi kalau penyakit zahir itu obatnya di dokter. Ya memang begitu caranya di dunia. Wis dokter larang subuh ae, ya ora apa-apa ngono. Tetapi sebenarnya sering disuwuk ketara guyu kabeh. Dipikir wong nambani untu mek timo nek nggone dokter tok. Halah, pakuwe dadi kok. Ah ngene. Nek apa nek kakung gitu tulisannya ya lamun gitu. Mime paku, aku ramaku apa paku iki maku untule wing ben waras. Waras yen nek putri tak lamun gitu. Iki khasanah keilmuan. Nah, ini juga tidak bisa diengkel, enggak bisa begini begitu. Iso. Tapi ini khasanah. Ngaten nggih. Ya kok contone niku Mbah kula apa tidak usah pakai operasi nggih to. Cukup dicetaki dengan membaca bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Selesai. Indonesia itu luar biasa. Elon Musk itu menciptakan teknologi bagaimana orang itu bisa mentransformasi dari satu daerah ke daerah yang lain tanpa menaiki apa-apa. Itu Elon Musk mikir. Indonesia tidak, santet dadi pisan Pak. Teko. Loh, iya. Nggih to? Nek orang dulu apa orang sekarang kalau mau naksir orang itu pakai sosmed begini begitu. Orang dulu tidak usah, cukup jaran goyang. Cinta gitu. Ah iya Pak, pengalaman pribadi toh Pak. Bapak jan. Ini khasanah, ngoten nggih. Ini lokal wisdom. Ndak kearifan lokal ndak bisa dihilangkan. Ngoten nggih. Dadi kalau mereka itu membawa mobil yang bagus begini yang bagus, wong-wonge ra usah cah pondok-pondok biyen nggawane cukup merica dadi kok misalnya. Begitu. Enggak. Carane piye? Aku ya tau diwarai ngono kowe, tapi ra tak critakne ya. Kadung dikanggo pulpen. Cuwat to Dik. Gitu ya. Mek Timasun ajiku jalan goyang ngerti aku yo. Tapi yo gak tak critakne. Nek wong cerita aku ngerti ngono tok mekan gitu. Jadi hal yang seperti itu ya memang semuanya itu bisa. Nggih. Di disiplin ilmu kedokteran ya begini caranya. Tapi disiplin ilmu perdukunan ya beda neh. Kapan-kapan tak celukne dukun pian. Jadi ini disiplin ilmu kedokteran ceritanya tentang kedokteran. Sekolah ya larang iki. Ora cukup 300 juta niki. Tapi dunia jadi napa niku nyambut gawe sing paling enteng niku ning paling akeh batine nggih to. Niku dunia nyambut gawe cara dukun. Niku batine akeh. Lha piye? Oh ya siji dadine. Ya siji.
Oh ya sak ini lho ya lho. Oh sakit napa? Oh nggih pun iki mau nganu. Ya waras pisan. Ngono ya enek. Kula niku duwe apa kula niku kiai kula niku ada satu yang ampuh banget di Banyuwangi. Cedeke Mbak Vinda niki Jember. Jember niku ya sanete ya akeh yen padha wae ya. Dunia itu tapi nggih to. Itu pernah ada kiai saya itu yang luar biasa. Wong kesusahan apa ae niku cuma digawani kerikil. Ampuh banget niku. Tapi panjenengan pun sampun kapundhut niku jan ampuh tenan. Pun niku itu adalah khasanah. Ngaten nggih, itu adalah khasanah. Itu tidak bisa dihilangkan karena ini adalah Indonesia. Ngaten nggih, ini adalah Indonesia. Jadi disiplin itu ya monggo. Disiplin kedokteran ya harus kita napa niku kita jalan. Semua itu memang ya ini Indonesia. Dimanapun juga kita akan bertemu dengan sesuatu yang kalau gak mungkin. Kenapa kok orang itu mengatakan ini tidak mungkin seperti ini, wis di luar nalar? Karena tidak menguasai ilmunya. Gitu saja. Jadi contohnya nopo? Enek ahli mesin bercerita tentang mesin. Ya mereka memang ahlinya mesin, tapi diduki HP ya plonga-plongo. Lho HP lho kok enek metu gambare ngene iki lho piye carane? Niki ahli mesin gak teko pikirane. Tapi sing ahli coding niki wau nggih, ahli visual audio visual ngeten niki dituki mesin ya bingung iki piye carane ngoten iki. Kayak Mas Dika dikai genset bingung piye iki ya. Genset mati ya tekok pripun iki Gus? Padha rarwe aku ya ngoten terus. Golekno tenaga ahline. Ngoten. Niki memang napa keilmuan itu memang beda-beda lah. Yang penting bagi kita adalah saling menghormati disiplin ilmu sendiri-sendiri. Nah, yang paling penting seperti itu. Jadi nek tadi jenengan pamane dokter larang merdukun naik, ya itu cuman bola-bali. Mergo dukun kuwi sing mandi dolope, duduk dukune. Ngapunten Pak Dukun, awake dhewe ya gene dukun. Nanti kan padha wae. Enggak cerita guyon mawon niki ngaten nggih. Ngaten Pak Lanang nggih. Nggih, Gus. Nggih, monggo dipun lanjutaken kita tutup dengan makhluk qiyam terus nanti kita tutup bersama-sama nggih. Kita sampaikan ucapan terima kasih untuk Kak Dokter Vindi dan juga ahli gizi Kak Hanin ya, Kak Hanin dari IHRC Rumah Sakit Tulungrejo. Semoga apa yang disampaikan beliau akan betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya bersama keluarga. Kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga untuk pemirsa Gusmuh TV dimanapun berada, mohon maaf ya guys ya bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan di hati. Insya Allah kita dapat dipertemukan oleh Allah kembali pada hari Rabu malam Kamis setiap Rabu. Besok libur. Oh, Rabu besok libur? Iya. Oh, karena paginya masih pemilu. Nah, oh, ben rada iya, ganteng Rabu lah. Iya. Ya enggak apa-apa, tapi kan ya menghormati sing kalah lah. Nek menang kan enggak perlu dihormati. Menghormati sing kalah. Oh iya Gus, sampai kita lupa ya. Besok Rabu itu kan pemilu ya kan. Jadi kita malam Kamisnya libur dulu, yaitu menghormati yang kalah gitu. Leres nggih Gus. Nggih, matur sembah nuwun. Jadi kita sampaikan kepada seluruh jamaah dan juga para pemirsa tanggal 14 kita libur ngaji dulu. Nanti setelah itu kita seperti biasanya. Nggih, terima kasih. Sampun, monggo.